I'll never slow up, no I don't take shit, I got no. Tidak ada kabar positif soal naturalisasi pemain keturunan ular Romani. Di lain sisi ada David Jonathans yang juga merupakan pemain keturunan dengan profil mentereng. Belakangan kencang berembus kabar soal ular Romani dan Kevin Dix yang bakal dinaturalisasi, tapi pernyataan terbaru Erick Thohir bikin kondisi kian tak jelas. Ketua Umum PSSI itu menyebut tidak bisa mengonfirmasi kabar ini karena belum ada perjanjian hitam di atas putih antara PSSI dengan kedua pemain tersebut. Jika ular Romani tidak ada kepastian, PSSI masih bisa mengalihkan bidikannya kepada pemain keturunan lain yang mentas di Eropa, yaitu David Jonathans. Jonathans punya profil mentereng karena saat ini tercatat sebagai pemain Bayern Munchen, klub raksasa di Jerman dan Eropa. Posisi aslinya adalah seorang winger kiri, tapi ia juga bisa beroperasi sebagai penyerang tengah dan winger kanan, sama seperti ular Romani. Karir sepak bolanya dimulai di Luxembourg dengan bermain untuk klub Swift Hesprange. Sampai saat usianya 16 tahun ia diboyong oleh Bayern Munchen pada Juli 2020. Kabar baru terkait sosok pemain keturunan Indonesia dikabarkan oleh staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Hamdan menyebut nama Mauro Sijgestra yang masuk dalam radar pencarian pemain keturunan Indonesia. Hamdan Hamedan mengatakan bahwa Mauro Sijgestra sangat ingin membela timnas Indonesia. Hamdan pun mengatakan bahwa ia sudah mengumpulkan semua data permainan Mauro Sijgestra. Tahun lalu kami mencantumkan beberapa opsi pemain depan diaspora. Mauro ini masuk dalam daftar 10 pemain potensial depan, tulis Hamdan dalam akun Instagram pribadinya. Selain itu Hamdan menjelaskan bahwa juga mendapatkan laporan dari pelatih sang pemain sejak September 2023. Saat ini Mauro bermain untuk NEC Nijmegen U21 yang berlaga di Liga Kelompok Umur Belanda. Menariknya, musim lalu dia jadi pencetak gol kedua terbanyak di tim dengan koleksi 8 gol dari 13 pertandingan. Daftar negara yang lolos dan pembagian pot drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia ada di pot ke-6 dan bakal melompati lawan yang berat. Pembagian pot drawing ditentukan posisi setiap negara di ranking FIFA, edisi Juni 2024. Nah, Indonesia berada di posisi ke-134 pada edisi ini. Posisi itu membuat Indonesia berada di pot ke-6. Pada proses pengundian nanti, Indonesia berada di grup yang ditempati oleh negara dari pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Lawan-lawan berat sudah menanti Rizky Ridho dan kolega di putaran ketiga. Indonesia mungkin akan berhadapan dengan Korea Selatan atau Jepang yang berada di pot 1. Selain itu, Indonesia juga mungkin akan berjumpa Irak lagi. Pembagian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan ditentukan melalui proses drawing. Mantan penyerang mematikan milik timnas Indonesia, yakni Kurniawan Dwi Yulianto, mengungkapkan pendapatnya soal skuad Garuda besutan Shin Tae-yong. Seperti diketahui, timnas Indonesia kembali mendapatkan pamornya baru-baru ini. Hal itu tak lepas dari sejumlah prestasi yang dibukukan oleh Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Euforia akan timnas kembali menggeliat sejak 2021 silam. Saat itu tim Merah Putih menjadi runner-up Piala AFF 2020. Lalu tim besutan Shin Tae-yong juga sukses melaju ke putaran final Piala Asia 2023 di Qatar. Saat bertanding di ajang antar tim Asia pada Januari 2024 lalu, skuad Garuda sukses melaju ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Prestasi demi prestasi terus dicatatkan oleh timnas bahkan sampai level U23. Shin Tae-yong yang juga bertugas sebagai pelatih mampu mengantarkan anak asuhnya menjadi semifinali Piala Asia U23 2024. Ketua PSSI, Erick Thohir, buka suara mengenai kabar pihaknya akan naturalisasi dua pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Keduanya adalah Kevin Dix dan Ular Romani. Pengamat sepak bola, Roni Pangemanan, mengklaim bahwa Erick Thohir berencana menambah pemain keturunan di timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada beberapa waktu lalu, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, juga menyanggah bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi Kevin Dix dan Ular Romani. Bersama bek FC Twente, Mees Hilgers, PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia pada awal 2022, namun gagal.
Sementara, pada Maret 2024, Ula Romeni bercerita sudah berkomunikasi lewat Facetime dengan Erick Thohir mengenai kemungkinan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Penyerang keturunan yang baru saja pindah ke FC Volendam U21 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda, Mauro Sijustra mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Mauro Sijustra mengklaim sempat masuk daftar penyerang yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Bahkan Mauro Sijustra mengaku sempat dikontak oleh seseorang terkait peluang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Aku pernah ada kontak, aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan, jadi aku ada di list mereka dan mereka interest, ujar Mauro Sijustra dikutip dari channel YouTube Yusa Nugraha pada Sabtu, 22 Juni 2024. Namun penyerang berusia 19 tahun ini mengungkapkan belum ada pembicaraan secara resmi soal proses naturalisasi. Dia berharap, Fardi Bahdim yang menjadi jembatan pemain keturunan untuk dinaturalisasi selama ini bisa menghubungkannya dengan PSSI. Apalagi, Mauro Sijustra percaya diri dengan statistik yang ditunjukkannya musim lalu bersama NEC Nijmegen U21. Pada musim lalu, Mauro Sijustra mencetak 8 gol dan 1 assist untuk NEC Nijmegen U21 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda. Dengan catatan tersebut, Mauro Sijustra menjadi top skor nomor 2 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda musim lalu. Fardi bukan agenku secara resmi, tapi tentunya dia bisa bantu aku untuk menghubungkan juga dengan PSSI, katanya. Aku punya statistik yang bagus dan menjalani musim yang bagus. Aku pikir aku bisa bermain di sana kalau mereka undang aku. Aku pikir aku juga pemain yang menarik untuk dipantau, ucapnya. Selain itu, dia mengungkapkan PSSI tidak harus mengundangnya langsung ke Jakarta untuk membahas soal naturalisasi. PSSI, kata dia, bisa menyaksikan kemampuannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mereka enggak harus langsung undang aku, mereka bisa nonton aku dulu kalau mereka mau dan aku sangat terbuka, ucapnya. Mauro Sijustra menyebut PSSI tidak perlu terburu-buru untuk menaturalisasinya. Pasalnya, semakin bertambahnya usia dan pengalaman bermain di level tinggi, maka kemampuannya pun akan semakin bertambah. Aku pikir akan lebih ideal lagi jika bermain untuk Indonesia karena sudah memiliki level sepak bola profesional senior, kita akan lihat ke depannya, ucapnya. Pakar sepak bola asal Inggris, Steve Darby, mengungkap kesulitan Vietnam dalam mencari para pemain keturunan di luar negeri. Pemain keturunan telah menjadi magnet baru di sepak bola Asia Tenggara, tidak terkecuali di Indonesia. Kehadiran pemain keturunan terbukti mampu meningkatkan kualitas timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Teranyar, timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk kali pertama. Peningkatan performa skuad Garuda usai diperkuat banyak pemain keturunan menjadi sorotan publik Asia Tenggara. Sejumlah negara kini mulai diminta untuk mempertimbangkan penggunaan pemain keturunan, termasuk Vietnam. Pakar sepak bola asal Inggris, Steve Darby, menjadi salah satu tokoh yang mendukung hal tersebut. Menurutnya, Federasi Sepak Bola Vietnam harus mulai mencari pemain-pemain keturunan di seluruh dunia. Sepak bola Vietnam harus segera memulai pencarian pemain profesional keturunan Vietnam yang bermain di seluruh dunia. Barangkali, para pemain tersebut memiliki rasa patriotisme dan kebanggaan yang tak kalah dengan pemain kelahiran Vietnam. Oleh karena itu, saya sangat mendukung naturalisasi dan penggunaan pemain berdarah Vietnam, seperti memiliki orang tua atau kakek nenek yang berkewarganegaraan Vietnam. Sangat masuk akal bagi para pemain ini untuk mengenakan seragam tim nasional. Gunakan jejaring sosial sebagai alat yang berguna untuk mencari. Namun jika VFF ingin mengikuti jalur naturalisasi pemain keturunan Vietnam, mereka harus mulai mengerahkan jaringan pencarian profesional di tempat-tempat dengan komunitas besar Vietnam seperti Amerika Serikat, Australia, atau Eropa Timur. Ada banyak pemain berbakat, baik pria maupun wanita, yang bermain di negara-negara tersebut. VFF perlu secara aktif mengupayakan dan memperhatikan sumber daya manusia ini, kata Darby, dikutip dari Dantri.com. Lebih lanjut, Darby menentang penggunaan pemain naturalisasi yang tidak memiliki garis keturunan Vietnam. Sebaliknya, saya menentang penggunaan pemain naturalisasi yang bukan berasal dari Vietnam. Ini hanya menciptakan pemain bayaran dan agen akan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan, ucapnya. Meski begitu, Darby tidak menampik adanya kesulitan dalam mencari pemain-pemain keturunan Vietnam.
Ia mengatakan bahwa bagian tersulit adalah menemukan pemain keturunan yang ayahnya tidak berasal dari Vietnam. Pasalnya, orang-orang Eropa biasanya menggunakan nama belakang ayah mereka. Bagian tersulitnya adalah menemukan pemain yang ayahnya bukan orang Vietnam, karena orang Eropa menggunakan nama belakang ayah mereka. Selain itu, jaringan pencarian pemain asing berbakat juga perlu ditingkatkan. Tidak hanya mengandalkan beberapa video yang diposting di YouTube atau pendapat agen pemain, lanjut Darby. Di sisi lain, klaim menarik dilontarkan media Vietnam perihal kondisi Elkan Bagot saat ini yang dinilai tengah dilanda kesedihan usai absen membela timnas Indonesia. Nama Elkan Bagot tengah jadi sorotan publik Vietnam pasca absen membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa sangka sosok bek dengan karir mentereng di Liga Inggris itu mendadak hilang dari rencana Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Prahara playoff Olimpiade Paris 2024 sampai meruncing hingga 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026.